tentang fikih manasik haji bersama Al-Ustadz Abu Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-10 dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan kajian ini yang rencananya insya Allah akan dilaksanakan setiap hari sampai nanti tanggal 4 Zulhijjah. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz Abu Hamzah untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudari muslimah rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada, semoga selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi oleh Allah keistiqomahan hatta ya'tiyana al-yaqin, hingga kematian menjemput diri kita semuanya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih manasik haji. Kita masih mengkaji tentang bayan al-mahdzurat, bayan penjelasan tentang hal-hal, perkara-perkara yang dilarang ketika seseorang sedang berihram, sedang melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Kemarin kita jelaskan yang pertama adalah halqul sya'ar, memotong rambut, baik rambut kepala, rambut bawah, tengah, atau yang penting rambut yang berada di tubuh kita, ya dilarang kita memotongnya ketika kita sudah berihram, niat memasuki ibadah umrah atau haji tertentu. Kemudian yang kedua adalah taklimul adhafir, memotong kuku, baik kuku kaki maupun tangan, dan memendekkannya termasuk hal yang terlarang. Kemudian yang ketiga adalah taghtiyatu ra'sid dzakar wa minhul udunan, menutup kepala bagi laki-laki termasuk dua telinga, ya, dua telinga ini termasuk terlarang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyal bisal aima wal barnas, ya. Artinya di sini Allah yalbisal imama wal barnas. Ya, artinya Nabi melarang agar seseorang ketika berihram dilarang untuk memakai imamah, penutup kepala atau imamah, termasuk segala apa yang menutupi kepala, termasuk barnas. Barnas adalah khitok, penutup apapun bentuknya. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumil qiyamah labiyan. Mengkisahkan seorang yang terjatuh dari dalam dari kendaraannya karena berumroh atau berhaji atau sedang melaksanakan berihram, melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka Nabi berpesan agar orang yang mati, ya, dalam keadaan berihram, nah itu jangan ditutupin kepalanya, karena nanti artinya Nabi berpesan bahwasanya kepalanya jangan ditutupinya, karena nanti kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabian, bertalbiyah. Dalam riwayat lain, wala tukhammiru ra'sahu wala wajhah. Janganlah kalian menutupi kepalanya dan wajahnya. Dalam riwayat lain, janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah bahwasanya menutupin kepala,
bagi laki-laki ini ada 3 keadaan atau 3 kondisi, ya. Yang pertama mamnu'un fit minhu al-ittifaq. Yang pertama menutupin kepala di mana semua ulama sepakat itu dilarang. Penutup yang bagaimana, yaitu ahwa kullu muttasil mulasiqin. Ya, setiap penutup yang nempel, yang melekat pada kepala seperti imamah, qub'ah, wa masyabahu dzalik, termasuk peci, topi, ya. Ya, ini semuanya imamah, semak, ini namanya semak, khutroh, itu semuanya menurut ulama sepakat itu dilarang, ya. Tidak ada di antara ulama yang mengatakan oh enggak apa-apa, tidak. Keadaan yang kedua, jaiz bil ittifaq. Penutup kepala tetapi diperbolehkan menurut ulama sepakat kalau itu boleh. Sesuatu yang menutupi kepala tetapi ulama sepakat boleh, nggak masalah, no problem. Yaitu seperti khemah, rumah, pohon, dan yang lainnya, payung. Tapi ada payung yang nempel ini, kadang saya lihat jamaah haji atau umroh, ya terutama jamaah haji ya, apalagi sekarang di musim haji musim tahun ini ya sangat panas, tahun 2023 1444 Hijriah ini panas ya. Ini bisa dibilang di Arab Saudi baru mulai musim panas ya. Makanya biasanya kurma sendiri akan matang ya, mulai matang itu ketika musim panas. Ini belum mulai matang kurma. Jadi sudah 50 derajat, 45 derajat ini belum terhitung, baru terhitung muqaddimah, baru mulai panas. Maka butuh sekali ketika kita berhaji itu sesuatu yang menutup kepala. Nah ini yang diperbolehkan seperti kemah, mungkin kita berteduh di hotel, di rumah, di bawah pohon, ya ini boleh. Sebagaimana Nabi SAW pun ketika berada di Namiroh, di Arafah, ya, yang sekarang dijadikan Masjid Namiroh, beliau Nabi SAW menjadikan di sana membuat kemah. Ini menurut ulama sepakat boleh. Kemudian ketika mukhtalafi, ada penutup kepala bagi laki-laki yang ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yaitu apa? Hamlul mata' ala ra's wa masyabahu. Membawa barang, ya, membawa mata, ya, mungkin koper, mungkin kayu bakar umpamanya karena masak sendiri ketika sedang berhaji umpamanya seperti zaman dahulu, ya, atau membawa perabot, ya, di atas kepala. Ini antara ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, tetapi yang sahih wallahu alam itu boleh kalau tujuannya bukan takhtiyah. Takhtiyah itu tujuan semata, oh saya sengajalah ngangkut karton di atas kepala karena lagi panas biar kepalanya tertutupi umpamanya. Ya. Nah, ini kalau tujuan utamanya adalah menutupi kepala, karena tadi yang nempel, sesuatu yang nempel, penutup yang nempel di kepala itu para ulama sepakat terlarang, ya, sepakat dilarang, termasuk mahdurat min mahduratil ihram, larangan di antara larangan orang sedang berihram. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Bagaimana kalau kita menutup kepala karena yang nempel tadi, karena tidak tahu atau lupa atau dipaksa? Maka ulama menjelaskan fala syai'a alaih, la fidyata wala isma, tidak terkena apapun, baik membayar tebusan maupun dosa, tidak, karena lupa. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuniku dari umatku kesalahan, artinya yang tidak disengaja, hal yang lalai,
dan apa yang dipaksa atasnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat, hal yang terlarang ketika seorang sedang berihram, labzul dzakar al-makhit ala badani kullihi aw ba'dihi. Ini larangan bagi khusus laki-laki lagi. Yang keempat, yaitu memakai pakaian makhit yang dijahit, dipakai oleh badan orang yang sedang berumrah bagi laki-laki atau sebagian badan. Tapi yang dimaksud makhit di sini adalah memakai pakaian mu'tad, ya, libasul mu'tad, pakaian yang sudah terbiasa dipakai ketika tidak berihram, ya, seperti jubah, baju kemeja, celana, ya, celana panjang, celana pendek, celana sedang. Ini terlarang karena yang dimaksud al-makhit adalah pakaian yang membentuk tubuh, ya. Baik itu menutup seluruh badan pakaian yang dipakai atau sebagiannya, ini dilarang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la talbisu wa talbasu al-qamis was-sarawil. Janganlah kalian memakai qamis, baju kemeja, dan celana, wal amaim, imama, dan menutup kepala yang lain, dan termasuk al-khafaf, memakai, bagi laki-laki dilarang memakai sepatu, dilarang memakai sepatu, termasuk kaos kaki, ini nggak boleh bagi laki-laki. Kemudian bagi wanita, nah ini karena tadi larang khusus laki-laki, dan bagi wanita boleh berpakaian apa saja yang ia kehendaki selagi pakaian itu tadi sesuai syar'i, menutup aurat, tidak nyerawang, tidak tipis gitu ya. Pakaiannya tidak membuat fitnah kaum lelaki, ini tidak mengapa. Kemudian termasuk yang dilarang bagi wanita adalah pakai niqab, ya, dan pakai kaos tangan nggak boleh. Tapi kaos kaki tetap wajib. Kaos kaki tetap wajib. Walaupun dilarang pakai niqab atau cadar, itu bukan berarti tidak boleh menutup wajah dengan kain yang lain, boleh, ya, selagi bukan dengan cadar. Apalagi ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian yang kelima, hal yang terlarang, yang kelima di antara larangan orang yang sedang berihram, at-tib, yaitu memakai wangian, berbagai macam jenis wangian, baik itu dipakai di bajunya maupun di badannya. Kapan dilarang itu? Tentu ketika ba'da aqdil ihrami wa dukhuli fihi, ketika seseorang sudah niat memasuki ibadah haji tertentu, kemudian mengucapkan talbiyah, ya, labbaika hajjan, labbaika umratan mutamatian ilal hajj, labbaika hajjan umratan. Nah, setelah itu dilarang memakai wangian, baik dipakai di baju ihramnya maupun di tubuhnya. Ya, ini bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, apalagi perempuan, ya. Perempuan bukan dalam kondisi berihram saja dilarang memakai wangian ketika atau pada saat keluar dari rumahnya. Ketika wanita memakai wangian keluar dari rumahnya, kemudian para lelaki yang bukan mahram menciumnya, maka wanita tersebut adalah zania, penzina, wal'iyadu billah. Kemudian hal yang terlarang ketika seorang sedang berihram adalah qatlu saydil barri wastiyadihi. Yang keenam adalah membunuh buruan darat dan berburu. Ya. Membunuh buruan darat dan berburu. Yang dimaksud as-sayd, sayd itu artinya berburu, yaitu adalah hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, ya, secara tabiat. Adapun binatang yang di situ boleh dibunuh, ya, boleh dibunuh, itu tidak mengapa, ya. Artinya boleh dibunuh itu artinya binatang tersebut secara syariat diperbolehkan dibunuh. Maka di saat kita berihram tidak mau membunuh hewan tersebut.
Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khamsun minad dawab kulluhunna fawasiq. Ada 5 binatang yang melata, semuanya itu termasuk binatang fasik, dihukumi binatang yang fasik. Kata Nabi, yuqtalna ya fil hil wal haram, boleh dibunuh, boleh boleh dibunuh binatang fasik, 5 binatang fasik itu, baik di tanah halal maupun tanah haram, baik dalam kondisi ihram atau tidak. Yang pertama adalah al-aqrab, kalajengking. Yang kedua al-hada'ah, burung elang. Yang ketiga al-ghurab, burung gagak. Kemudian yang keempat kemudian fa'rah, kemudian tikus. Yang keempat tikus, ya, masuk boleh dibunuh, ada tikus. Kemudian wal kalbul akur, ya, anjing yang galak, ya, anjing yang galak artinya anjing yang bisa makan orang. Nah, ini boleh dibunuh dengan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Termasuk hewan yang lainnya, ya, digolongkan yang boleh dibunuh adalah al-hayya, ulat, kemudian macan, singa dan yang lainnya, pokoknya yang berbahaya buat manusia, ya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-96, wa harrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum hurma. Dan Allah haramkan atas kalian, ya, diharamkan berburu hewan darat oleh kalian, diharamkan pada kalian madum tumhur selagi kalian berihram. Kemudian dalam surat Al-Maidah yang ke-95 yaqulullah taala ya ayyuhalladzina la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam kondisi berihram. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu. Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanannya. Artinya dihalalkan, diperbolehkan kita menangkap ikan, ya, menangkap ikan sedangkan kita dalam berihram, tidak mengapa. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, khulasa sebagai kesimpulan bahwasanya di sana ada jenis-jenis macam hewan atau keadaan-keadaan macam hewan. Hewan-hewan ada yang boleh dibunuh, ada yang tidak. Nah, ini ada empat jenis atau 4 keadaan hewan. Pertama, hewan yang tabiatnya suka menyakiti tabiatnya, ya. Memang Allah ciptakan hewan itu sukanya membuat takut, bikin sakit kepada Bani Adam. Nah, maka hewan semacam ini disyariatkan untuk dibunuh. Dan ketika sedang berihram fala fidyah ta'alif, maka tidak kena fidyah, tidak harus menyembelih onta atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 miskin. Jadi semua hewan yang menyakiti manusia, yang tabiatnya suka nyakitin, baik burung maupun hasyarat, hewan-hewan seperti kayak nyamuk, ya, dan yang lainnya, atau hewan-hewan seperti namir, artinya itu tadi macan, asa dan seterusnya, ini memang tabiatnya suka nyakitin, maka boleh bunuh. Ketika di tanah haram maupun di luar tanah haram. Ketika dalam kondisi berihram atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, ma la yu'kal wa la yu'dhi. Hewan yang tidak
dimakan, tidak boleh dimakan, tapi tidak suka nyakitin. Maka dimakruhkan untuk dibunuh. Tapi kalau dibunuh tidak ada fidyah, tidak ada hukuman baik di tanah haram atau selainnya. Apa itu? Hewan ini tidak boleh dimakan, tapi tidak suka nyakitin seperti kucing, burung hudhud dan yang lainnya. Nah, ini kucing kan tabiatnya nggak suka nyakitin, dia malah kucing ini sebagian kita senang terhibur dengannya. Kemudian ikhwani wa fiddin rahimakumullah, kemudian yang ketiga al-hayawan musta'an. Hewan yang apa namanya sifatnya jinak ya. Hewan jinak ini seperti kabahimatil an'am. Maka hewan yang seperti ini boleh disembelih dan dimakan baik di tanah halal maupun di tanah haram. Tetapi ketika sedang berihram kita tidak boleh berburu, kan begitu. Kemudian yang keempat al-hayawan al-bari al-ma'kul, hewan laut ya. Hewan darat ya, al-bari, hewan darat yang dimakan, dan itu huwa sayd, ketika dia berburu ya, ketika sedang berihram untuk berburu, ketika kita sedang berihram dan berburu, maka ketika kita membunuhnya di tanah haram dalam kondisi berihram, maka ada jaza wal itsm. Jaza itu artinya dia kena balasan dan dosa. Ikhwani wal akhwati rahimakumullah, ya ini banyak sekali perincian-perinciannya, tapi saya sampaikan secara singkat. Kemudian yang ketujuh di antara larangan ihram adalah yang ketujuh aqdun nikah. Mengadakan akad nikah, ya, akad nikah. Maka tidak boleh seorang yang sedang berihram mengadakan akad nikah, baik untuk dirinya maupun nikahkan orang lain. Dirinya akad nikah atau untuk orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yankihu al-muhrim wa la yunkah wa la yakhtib. Ya. La yankihil muhrim wa la yunkah wa la yakhtib. Janganlah, tidak boleh seorang yang berihram dia menikah dan tidak boleh dinikahkan, menikahkan atau dinikahkan, dan tidak boleh meminang, ya, tidak boleh meminang, ya, termasuk yang terlarang. Kemudian yang kedelapan, hal yang terlarang ketika seseorang sedang berihram, al-jima', ya, hubungan suami istri. Ya. Hubungan suami istri atau jima' ini asyadul mahdurat wa a'dhamuha. Hal yang terlarang, ya, yang larangan yang paling dahsyat, ya, larangan yang paling besar. Ya, maka dijelaskan oleh Syekh Hafizullah, tidak merusak haji kecuali setelah, ya, qabla al-wuquf di Arafah. Artinya kalau sebelum wukuf di Arafah, menurut ulama sepakat sebelum wukuf di Arafah dan sebelum tahallul awal, maka merusak ibadah hajinya. Ibadah hajinya jadi rusak. Ya. Ibadah hajinya menjadi rusak. Oleh karenanya, seseorang yang melakukan jima' hubungan suami istri ketika sedang berihram itu tidak lepas dari dua keadaan. Jika ia melakukannya sebelum wukuf di Arafah, maka para ulama sepakat
ya bahwasanya ibadah hajinya rusak. Ibadah hajinya rusak. Istilahnya nggak ada faedah dia haji kalau sebelum wukuf di Arafah, ya, sebelum wukuf di Arafah melakukan hubungan suami istri, maka ulama sepakat ibadah hajinya rusak dan dia harus melakukan 3 perkara yang orang tersebut akan melakukan. Artinya konsekuensinya ada 3 hal ya bagi orang tersebut yang di mana suami istri melakukan hubungan suami istri. Ini padahal pada hukumnya asalnya halal ketika tidak sedang berhaji, tapi ketika sedang berhaji merusak ibadah hajinya. Wal'iyadzubillah, kalau dan di antara jamaah haji yang sampai berzina di tanah haram sedang berhaji, tentu dosanya lebih besar lagi ya. Karena melakukan dosa di tanah haram itu dosanya berlipat ganda. Begitu pula ketika seorang melakukan amal soleh, amal kebajikannya, pahalanya, ganjarannya berlipat ganda. Oleh karena di antara sahabat Nabi dahulu ada yang tidak mau tinggal di tanah haram, di mana? Di Mekah nggak ada. Ada di antara sahabat yang tidak mau tinggal di Mekah, di tanah haram. Hah? Kok bisa? Ya. Maka ketika ditanya kenapa engkau tidak mau tinggal di Makkah, di tanah haram, bahkan memilih di Taif atau kota lain, maka dia mengatakan, saya takut kalau terjerumus melakukan dosa, dosa saya berlipat ganda. Nah, apalagi sedang melakukan ini. Di antara jemaah haji itu terjadi melakukan hal yang terlarang, ya terlarang. Jadi bukan hal yang tidak terjadi, ya terjadi. Wal'iyadzubillah. Bahkan di antara mereka sedang wukuf, mereka ada yang mencari kesempatan untuk pacaran, ya wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, ketika seseorang sedang berihram melakukan jima hubungan suami istri sebelum wukuf di Arafah, ulama sepakat ibadah hajinya rusak, tetapi ada konsekuensi baginya. Ya, 3 hal ini. Pertama, yamdi fi fasadi wala yaqta'u. Walaupun ibadah hajinya rusak, dia harus melanjutkan ibadah hajinya, nggak boleh diputus. Saya sudah terlanjur melakukan pembatal, melakukan melanggar atau melakukan hal yang terlarang ketika berhaji, katanya asyadul mahdurat, adamul mahdurat, hal yang terlarang, larang yang sangat dahsyat atau yang sangat besar, dosanya besar, ya, sehingga saya tidak mau melanjutkan, ini keliru. Dia mesti harus melanjutkan ibadah hajinya, tidak boleh diputus di tengah jalan. Ini konsekuensi pertama. Yang kedua, konsekuensi kedua, yaqdihi fil 'amil qatim walau kana naflan. Dia harus mengqadha, mengganti ibadah hajinya di tahun yang akan datang, tahun mendatang. Ya. Kemudian yang ketiga, alaihi badanah yanharuha fil haram wa yufarriquha 'ala fuqara'i. Konsekuensi yang ketiga, dia mesti harus motong badanah, seekor unta. Ya, seekor unta. Seekor unta itu istilahnya harga yang murah antara 5.000 real. 5.000 real kalau dikalikan rupiah saat ini antara 20 juta, ya. Itu harus motong apa? Unta. Sembelih di tanah haram, dibagi kepada fuqara Mekah. Ikhwani wa akhwati rahimahumullah, itu bahaya hubungan suami istri ketika sedang melakukan ibadah haji, terlebih ketika belum wukuf di Arafah, belum tahlul awal. Jadi kalau dia melakukannya setelah wukuf di Arafah, maka tidak lepas dari 2 keadaan.
Kalau dia melakukannya sebelum tahallul awal, maka ibadah hajinya rusak tadi, dan ada 3 konsekuensi tadi, dan harus melanjutkan hajinya, dan dia harus memotong seekor unta, dan dia harus mengganti tahun mendatang. Inilah pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Dikatakan tahallul awal ini juga catatan penting ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kadang di antara kita memahami tahallul itu cukur, tidak. Dikatakan tahallul itu artinya larangan ihram sudah halal dilakukan. Tetapi kalau baru tahallul awal, sebagian ada yang belum boleh, tapi sebagian besar boleh kita lakukan. Sudah halal kalau sudah tahallul awal. Tapi kalau setelah tahallul awal, dikatakan seseorang melakukan tahallul awal ketika pada hari tanggal 10 di Dzulhijjah atau Yaumun Nahr, ya, itu sudah melakukan 2 amalan dari 3 amalan. 2 dari 3, karena amalan pada tanggal 10 ada 5. Tapi minimal 2 amalan dilakukan dari 3, yaitu melempar jumrah aqobah yang pertama, yang kedua mencukur rambut kepala. Kalau sudah melakukan 2 hal ini, maka boleh mandi dan pakai baju biasa. Atau mungkin melakukan 2, melempar jumrah aqobah kemudian tawaf, setelah itu mandi, ya boleh. Artinya 2 amalan di bulan 10 sudah dilakukan, ya, maka dikatakan tahallul awal. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika kondisi yang kedua, jika seseorang melakukan hubungan suami istri setelah tahallul awal dan sebelum tahallul yang kedua. Kapan tahallul kedua itu? Ya, tahallul kedua itu sudah dikatakan tahallul 2 sudah melakukan 4 hal, ya. Dikatakan tahallul 2 yaitu pertama mencukur rambut kepala, melempar jumrah aqobah, mencukur rambut kepala, kemudian tawaf ifadah. Ya, sa'i haji, ya itu sudah dikatakan tahallul kedua atau tahallul akbar. Tahallul akbar atau tahallul tsani. Artinya sudah, ini tidak masalah tahallul kedua. Maka kalau tahallul kedua, dia melakukan hubungan suami istri setelah tahallul 2, maka ibadah haji tidak rusak, tetapi rusak ihramnya. Wa yamdi ilal hil wa yuhrim. Dia melanjutkan bertahallul dan berihram, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak harus berihram lagi. Maka kondisi seperti ini menurut ulama hajinya sahih, ya, sah, tetapi dia harus bayar fidyah, yaitu memotong seekor kambing dibagikan kepada fuqara haram. Karena setelah tahallul awal, ya, itu semuanya halal dilakukan kecuali nisa, kecuali hubungan suami istri. Artinya tadi kalau melakukannya sebelum tahallul awal ada 3 konsekuensi berat, ya. Ibadah hajinya rusak, dia wajib melanjutkan ibadah hajinya, mengganti tahun berikutnya, kemudian membayar fidyah berupa memotong seekor unta. Namun ketika setelah, ya, tahallul awal, lah semuanya boleh kecuali nisa, kecuali hubungan suami istri. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian termasuk hal yang terlarang ketika sedang berihram, yang terakhir adalah al-mubasyaratu dunal farj. Berjumbu, ya.
dengan istri selain farji, artinya selain hubungan suami istri. Nah, ini hal yang terlarang. Jika hal itu dilakukan sedang berhaji, maka dia wa'alihi fidyah, dia wajib membayar fidyah, yaitu memotong seekor kambing. Ya. Bahkan di antara ulama ada yang berpendapat harus bayar badana, yaitu memotong seekor unta. Di antara ulama wallahu a'lam bishawab yang berpendapat cukup membayar fidyah mukhayyarah. Fidyah mukhayyarah itu memilih mana yang ringan baginya, mana yang suka baginya. Boleh memotong seekor kambing, dibagikan kepada fuqara Mekah, atau puasa 3 hari, atau yang keempat, memberi makan 6 miskin di antara fuqara tanah haram. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah yang saya dikaji pada sore hari ini. Masih ada pembahasan bab fidyah, mungkin kita lalui, ya, mungkin belum begitu penting bagi kita, agar cepat insya Allah kita ada fidyah Sayyidul Haram Wasyaruh. Itu sebenarnya penting, semuanya penting, tidak ada yang nggak penting kita kaji, tapi ada yang kita lalui. Dan hududul haram maki, batasan-batasan haram Mekah mana saja, itu juga insya Allah kita lalui. Dan insya Allah pertemuan besok sore kita akan melanjutkan tentang Arkanul Hajj, dan ini penting sekali untuk kita hafalin bagi yang mau berhaji, ya. Dan yang belum berhaji tahun ini juga pentingnya dihafal, dikaji, ya, karena arkan-arkan inilah yang menentukan haji kita sah tidaknya. Adalah pertama, rukun ini dilaksanakan. Jika tidak, maka salah satu dalam rukun ditinggalkan, maka tidak sah ibadah hajinya. Ini juga penting sekali dijaga. Setelah itu baru kita kaji tentang wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya haji. Kemudian juga amal al-hajj, ya, amalan ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi intinya ibadah haji sebenarnya dimulai tanggal 8 disebut Yaum Tarwiyah, tanggal 9 disebut Yaum Arafah, tanggal 10 disebut Yaum Nahar, tanggal 11, 12, 13 disebut Yaum An-Nahr. Yaum Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, ya. Tanggal 11, 12, 13 disebut Ayyamut Tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan pada moderator Fadhil Mashkur. Jazakumullah khairan atas materinya berkaitan dengan Maktubatul Ihram. Mudah-mudahan bisa dihafalkan, bisa dipahami, dan mudah-mudahan bisa menjadi dasar dalam para jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji sehingga tidak melanggar larangan-larangan dari ihram. Kemudian untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, silakan bagi para peserta yang ingin menyampaikan secara langsung atau melalui tulisan. Intinya belum ada. Tafadhol Ustaz kalau mau menyampaikan fatwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. As-sa'il yaqul ma kaifiyatu ihramil qadim ila Makkah jawwan. Syekh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya bagaimana tata cara berihramnya orang yang datang ke Mekah dengan mengendarai kendaraan jauh, artinya ya maksudnya pesawat lah. Bagaimana cara orang ihramnya orang yang datang ke Mekah melalui kendaraan berupa pesawat, kan, melalui udara, pesawat. Al-jawab, qala Syekh rahimahullah, ihramnya orang yang datang dari Mekah dengan melalui jalur udara
ya. Yajib alaihi idza hadal miqat an yuhrim. Kapan berihramnya? Ya, ketika sejajar dengan miqat. Makanya penting sekali persiapan ya. Sebelum sampai di miqat harus sudah persiapan, laki-laki terutama sudah pakai baju ihram dulu. Ya, oleh karenanya orang-orang Arab ya, ketika mereka berihram mau umroh atau haji memakai pesawat, mereka sudah dari rumahnya pakai baju mandi, pakai baju ihram dari rumahnya. Ya. Jadi kapan berihramnya? Mulai berihram, karena ihram sekali lagi artinya ihram adalah niat dukhul fin nusuk. Niat memasuki ibadah haji tertentu yang diniatkan. Kemudian mengucapkan labbaika hajjan kalau itu haji ifrad. Kalau niatnya haji qiran, labbaika umratan hajjan. Jika niatnya haji tamattu adalah labbaika umratan mutamattian bi ilal haji. Jadi ketika sejajar dengan miqat ini, bagaimana kita tahu? Biasanya pramugara atau pramugari mengingatkan, ya, atau ada siaran melalui televisi kalau ini sebentar lagi, berapa menit lagi nanti sejajar miqat. Nah, disitulah mulai berihram, labbaika hajjan. Oleh karenanya kata saya rahimahullah, hendaklah ia bersegera siap-siap. Ya, dia sebelum berangkat mandi dulu di rumahnya, kemudian pakai baju ihram sebelum sampai ke miqat. Nah, ketika sampai di miqat, sejajar dengan miqat baru niat memasuki ibadah haji tersebut atau umroh. Wala yata'akhir, tidak boleh terlambat. Karena pesawat itu marru hasari', jadi cepat larinya ya. Bahkan 1 menit itu bisa melalui, bisa hanya beberapa sudah berapa kilometer yang ia lalui. Inilah perkara yang kata saya, yang sebagian orang lupa lalai atau tidak paham. Bahkan engkau akan menjumpai kata saya, ba'dun nas la yata'ahab. La yata'ahab. Sebagian orang tidak siap-siap. Dari awal sudah tidak mempersiapkan diri. Bahkan di antara mereka ketika pegawai pesawat, pramugara atau mungkin pramugari atau petugas pesawat mengumumkan ya bahwasanya kita sampai miqat atau seiring miqat, baru ngelepas bajunya, ya, ganti baju ihram. Ini kata Syekh, hada taksirun jiddan. Perkara ini orang yang semacam itu berarti meremehkan ibadah. Mereka meremehkan ibadah haji umroh. Padahal para pegawai, kata saya, pegawai pesawat, mereka nampaknya memulai yabdu badau yunabbihuna nas qabla yasiru ilal miqat. Mereka padahal mengingatkan orang-orang sebelum nyampe miqat. Kurang lebih rubu'i sa'ah atau seperempat jam sebelum nyampe miqat atau sekitar itu. Itu jadi kesimpulannya kata Syekh rahimahullah, ya. Kapan miqatnya? Bagaimana berihramnya orang yang datang ke Mekah melalui jalur udara, ya. Berihram mulainya adalah ketika sejajar dengan miqat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nampaknya ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya teknis bagi akhwat untuk menutupi wajah selama ihram? Apakah boleh menggunakan topi plus selembar kain? Saat ini juga ada jenis khimar yang jika bagian dagunya ditarik ke atas bisa digunakan sebagai cadar untuk menutupi bagian bawah mata, atau istilahnya French khimar.
Apakah kerudung seperti ini bisa digunakan sebagai penutup wajah saat ihram? Ya, al-khulasa, jadi sebagai kesimpulan bahwa bagi akhwat itu dilarang pakai cadar, tetapi diperbolehkan untuk wajah kalau ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya selain cadar. Intinya begitu, selain cadar, jelas ulama, selain cadar apapun bentuknya yang terpenting selain cadar. Jadi apa yang Ufti sebutkan ya, itu selagi bukan cadar maka boleh insya Allah. Tapi yang penting tadi bukan sifatnya penutup tubuh, penutup wajah itu bukanlah zina, suatu yang indah yang menjadikan terkadang orang memandang pakaiannya itu menjadikan laki-laki tertarik kan gitu. Itu namanya pakaian zina, zina perhiasan pakaian tapi membuat fitnah. Wallah alam. Mau nanya Ustaz. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, padahal. Ini terkait masalah larangan-larangan yang mana misalkan kita pernah mendengar bahwasanya ada larangan ketika atau ada orang yang berhaji korban menyambut atau pukul dan rapat apakah kena juga orang yang melaksanakan haji? Apakah kita juga dilarang untuk mencukur rambut atau suara kurang jelas tadi, kayaknya terputus sinyal, kayaknya kurang bagus itu tempat antum. Terkait masalah larangan nih Ustaz. Kan ya, di dalam bagi orang yang berkorban kan ada larangan yang tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku. Dan apakah larangan itu juga kena bagi kita yang mau melaksanakan ibadah haji? Baik. Ya tidak, itu khusus. Bahkan tidak kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak terkena larangan itu. Sebagaimana puasa ayyamut tasyrik adalah hal yang terlarang, tetapi manakala kita tidak ada hewan untuk dijadikan sebagai hadyu ya, karena kita mengambil haji tamattu atau qiran, maka boleh kita puasa 3 hari ketika sedang berhaji walaupun di ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Allah a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, untuk umroh nih Ustaz. Apakah kita yang mau melaksanakan haji yang mungkin di Saudi atau yang khususnya yang di Mekah, apakah kita disunahkan ataukah apakah kita diwajibkan untuk umroh dulu atau bisa kita langsung melaksanakan ibadah haji atau nanti kita umrohnya setelah mana Ustaz? Syukran. Ya. Jadi bagi yang ingin mengambil haji tamattu ya, walaupun mungkin di Mekah ya harus keluar tanah haram dulu. Jadi antum harus ke tanah hil untuk memulai ya, antum berihram dari sana ya. Mandi pakai baju ihram dan berihram dari sana seperti dari Tanim atau dari Sumaisi atau dari mana Qarnul Manaz Ju'rona ya. Ini kalau ketika antum hendak umroh ya. Kalau antum ingin langsung haji ya, antum mau ngambil haji tamattu ya mesti kan umroh dulu ya, mesti antum harus ke tanah hil, keluar dari tanah haram bagi yang mukim di Mekah. Adapun jika antum ingin ambil haji ifrad atau qiran ya, antum cukup mengucapkan berihram dari tempat tinggal antum ya. Mengucapkan labbaika hajjan jika hendak haji qiran, setelah mandi dan pakai baju ihram tentunya ketika hendak melaksanakan itu haji ifrad labbaika hajjan, mengucapkan talbiyah labbaika hajjan. Ketika hendak haji melaksanakan haji qiran labbaika umratan wa hajjan, mengucapkan talbiyah labbaika umratan wa hajjan. Jadi
ihram dari tempat tinggalnya bagi yang mukim di tanah haram, bahkan termasuk ya yang mukim di luar tanah haram tetapi setelah mikot yang 5 yang Rasulullah sebutkan seperti Jeddah dan sekitarnya, orang yang hendak umroh dan haji berihram dari tempat tinggalnya. Bahkan nggak perlu ke Tanim lagi. Makanya Jeddah itu bukanlah mikot. Jadi bagi saudara dan saudari kita yang mukim di Jeddah dan sekitarnya, karena Jeddah adalah tempat setelah mikot, tetapi bukan tanah haram, maka tidak perlu ke Masjid Aisyah atau Tanim atau Ju'rona, tapi cukup dari tempat tinggalnya berihram untuk umroh maupun haji. Pada ikhwan, Allah. Satu lagi Ustadz Afwan. Nah. Terkait masalah dam nih Ustadz. Kan ada yang mengatakan bahwasanya hati-hati ketika melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai ada rambut yang jatuh, jangan sampai ngelirik ini, ngelirik itu, nanti kena dam. Apakah segampang itu Ustaz untuk dam ini? Apakah memang benar kalau seandainya misalkan kita sedang garuk-garuk misalkan tiba-tiba rambut kita jatuh, apakah itu juga kena dam Ustaz? Syukran. Baik, itu kemarin udah dibahas, yang intinya sesuatu yang tidak sengaja ya. Karena tidak tahu, tidak sengaja ya, itu tidak terkena dam. Bahkan Nabi sendiri mandi membasuhi kepalanya dan menggaruk-garuk, artinya ya semacam nyisirin rambutnya dengan tangannya ya. Itu tidak mengapa ya. Yang tidak boleh adalah ketika sengaja ya, sengaja bagaimana agar kita seperti kita mencabut rambut ya, mungkin rambut kepala, mungkin rambut ketiak ya, sengaja ya. Ini yang terlarang, yang kena dam. Ayo. Ya, sepertinya ada yang resen, barangkali mau menyampaikan pertanyaan secara langsung dari Ahmad. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Assalamualaikum. Tadi kan perihal larangan potong kuku, rambut, itu tidak berlaku bagi yang berhaji. Nah, bagaimana dengan orang yang melaksanakan haji tamattu Ustadz? Dia kan setelah umroh dia bertahalul. Apakah dia tidak melanggar larangan tersebut? Karena dia berbeda, hukumnya tidak berlaku, atau bagaimana Ustaz? Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tamattu, itu setelah selesai umroh ya, dari awal ke mikot, berihram dari mikot ya, kemudian memakai baju ihram, berihram dari mikot, kemudian tawaf sa'i, ya, kemudian cukur rambut kepala bagi laki-laki secara rata ya, atau menggundul lebih utama, tetapi ketika mau haji, karena mau haji ya kata ulama jangan digundul dulu tahallul pertama ini, tahallul umrohnya jangan gundul ya, karena sudah ketika waktu hajinya sudah dekat, jangan digundul, gundulnya nanti tanggal 10. Maka setelah kita mencukur rambut kepala ya, maka dengan demikian maka bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu sudah tahallul, halal tadi yang terlarang, larang yang kami sudah halal lagi. Atau suami istri ya datang haji awal Syawal atau awal Dzulqa'dah di hotel, memang berdua, tidak mengapa melakukan hubungan suami istri ya. Itu bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Makanya itu yang dikatakan ulama paling ringan, terutama yang datang ke Mekahnya melaksanakan ibadah umrohnya itu masih awal-awal bulan haji.
bulan haji 10 awal Syawal, dimulai di awal Syawal, Dzulqa'dah, dan awal 10 Dzulhijjah. Jadi tidak terkena larangan karena itu khusus. Berbeda kalau kita mengambil haji ifrad atau qiron, walaupun datang awal bulan haji, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, itu nggak boleh sama sekali ya melakukan atau melanggar larangan ihram. Apalagi melakukan tadi hubungan suami istri, maka hajinya rusak dan dia wajib melanjutin ibadah hajinya. Sudah rusak, kemudian kena dam, ya, yaitu membayar badanah, menyembelih seekor unta, kemudian dia berkewajiban mengganti pada tahun berikutnya. Ya, artinya repot sekali kalau datang dalam waktu awal-awal untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian mengambil haji ifrad maupun qiron, ya. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, maksud Ana adalah hadis Rasulullah SAW kan bilang apabila sudah masuk 10 awal bulan Zulhijjah, itu jangan sekali-sekali ia memotong rambutnya, jangan pula memotong kukunya. Nah, pertanyaan Ana, kalau kita haji tamatu setelah umroh kan kita tahallul Ustadz, itu kan berarti kita menggunting rambut secara sengaja. Apakah kita melanggar perintah atau larangan dari Rasulullah sesuai hadis yang tadi? Iya, itu bagi larangan itu mencukur rambut, memotong kuku bagi yang hendak berkorban, bukan untuk haji. Ya, artinya kalau kita berhaji kemudian hendak korban, ya itu termasuk ya kekhususan, ya, hal yang dikhususkan. Artinya kita berhaji kemudian kita berihramnya atau umrohnya di awal 10, sekarang umpamanya besok lah ya, kalau di Saudi kemungkinan besar besok 1 Dzulhijjah besok, ya. Ada di antara kita umpamanya berhaji, berumroh, mau haji tamattu, umrohnya besok atau lusa lah ya. Maka tetap harus bertahalul kalau haji tamattu, kan begitu. Dan kalau sudah tahalul, berarti tadi ya, amalan umroh yang terakhir kan mencukur rambut, kan begitu. Ya, berarti ini hal yang dikhususkan bagi orang yang sedang berhaji. Adapun larangan tadi yang disebutkan dalam hadis adalah bagi yang ketika memasuki awal Dzulhijjah, bagi orang yang hendak berkurban, maka dilarang memotong kuku, memotong rambut, kan begitu. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, satu lagi, saat kita hendak melaksanakan haji tamattu, Ustadz, niat kita saat di mikot itu niat untuk melakukan umroh saja dulu, lalu nanti pada saat kita di Mina baru kita ihram haji, atau sejak awal, sejak di mikot kita sudah langsung niat yang ada kalimat tamatunya gitu, Ustadz. Ya, jadi dari awal kita sudah niat, dengan niat itu kan di hati. Nah, kalau tadi mungkin maksud umum itu atau talbiyah ya. Talbiyah ya disunnahkan labbaika umrotan mutamatian biya ilal hajj. Di antara ulama ada yang mengatakan cukup labbaika umrotan, tapi niat kita sudah memang haji tamattu, ya. Di antara ulama memang berpendapat labbaika umrotan, cukup talbiyah. Ini talbiyah hukumnya sunnah, mengucapkan labbaika umrotan mutamatian biya ilal hajj, bukan wajib, bukan rukun. Itu sunnah. Tapi niat di hati kita ingin melaksanakan ibadah haji tertentu, ya, ifrad, qiran atau tamattu, itu hukumnya rukun. Rukun yang pertama ibadah haji atau umrah adalah niat. Hukumnya rukun. Kalau kita nggak ada niat, nggak sah ibadah haji kita. Jadi boleh mengatakan labbaika umrotan. Ulama mengatakan demikian.
Tapi tentu afdolnya labbaika, kita bertalbiyah di mikot, labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Yang intinya, ya Allah, aku penuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah umroh sekaligus dilanjutkan melaksanakan ibadah haji. Nah, nanti pada tanggal 8, ya, pada tanggal 8, karena kita sudah setelah umroh selesai sampai mencukur rambut kepala, kita tahallul. Maka tanggal 8 kita bagi yang berhaji mengambil haji tamattu, mandi pakai baju ihram, kemudian baru mengucapkan labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Barakallahu fiik. Maaf, satu lagi Ustadz Afwan. Kalau di perjalanan kita kan sudah niat haji tamattu. Ternyata qadarullah tidak sanggup, kitanya capek, nggak kuat atau nggak ada waktunya. Terus kita boleh nggak Ustadz mengubah niat kita itu? Ubah hajinya menjadi haji kiron, karena kan sama-sama membayar hadyu. Apakah kita harus membayar dam atau tidak perlu membayar dam? Ahsanti barakallahu fiik. Di antara ulama menjelaskan taghyir niyah, jawazu taghyir an-niyah. Bolehnya merubah niat. Jadi ada yang mengatakan bolehnya merubah niat. Ya. Ya, jadi sebaiknya tentu kita dari awal tadi kalau bagi wanita terutama ya, itu bagusnya istirat, ya, mengucapkan kalimat syarat ketika berada di mikot setelah tahallul. Fa'in habasani habis famahili haitsu habastani. Ya, ini kalimat istirat yang kemarin kita kaji. Di antara ulama mengatakan apakah mesti harus mengucapkan itu atau ketika ada hajat saja. Tapi kondisi sekarang bahkan bisa saja kita yakin insya Allah bisa haji, tapi ternyata ada kecelakaan, mungkin bisa jadi tabrakan, kita naik mobil, naik pesawat dan yang lain, atau mungkin tadi wanita mungkin tiba-tiba haid, tidak sebagaimana biasanya haid, atau mungkin sakit, ya apalagi kalau di antara akhwat atau ummahat itu punya penyakit kena panas sedikit saja sudah langsung puyeng kepala umpamanya. Sekarang musim panas, nah, maka sebaiknya istirahat, itu yang pertama. Sebaiknya istirahat mengucapkan kalimat syarat. Kemudian sebaiknya tadi saya pribadi sarankan kalau sebagai menjelaskan ulama kan mengatakan apakah haji tamattu atau kiron atau ifrat yang paling afdol, maka dilihat sikon atau situasi atau kondisi, ya. Bahkan bagi tadi jamaah haji yang datang ke Mekah lebih awal, itu afdolnya tentu tamattu, tidak memberatkan diri, karena setelah umroh selesaikan tahallul. Ya, tapi kalau kiron atau ifrat itu sejak dari mikot, sejak berihram dari mikot, maka tidak boleh bagi laki-laki ini atau suami istri melakukan hubungan suami istri, tidak boleh. Tadi larang-larang harus dijauhin, ya, tidak boleh dilanggar. Itu sampai kapan? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan 2 amalan. Melempar jumrah aqabah sama mencukur rambut kepala. Setelah itu baru tahallul. Itu pun masih tahallul awal. Dan itu pun masih tahallul awal. Makanya kalau sebelum tahallul awal tadi hajinya rusak, kena fidyah, membayar menyembelih unta, dan harus mengganti di tahun mendatang. Setelah tahallul awal tadi juga masih ada larangan satu, yaitu nisa, katanya. Nisa itu artinya hubungan suami istri, maksudnya demikian. Jadi khulasah. Jadi boleh saja merubah niat ketika kondisi mungkin tidak memungkinkan kalau mengambil haji tamattu karena datangnya umpamanya lebih awal, ya. Datangnya mungkin sudah mendekati bulan amalan haji, mulai tanggal 8, umpama tanggal 6, tanggal 7 datang ke Mekahnya, ifrat saja kiron, apalagi sebelum bulan haji sudah melaksanakan ibadah umroh umpamanya. Ini ya tentu di antara ulama mengatakan lebih afdal ambil ifrat atau kiron. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Amin wa iyyakum.
Ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Yang pertama, maaf Ya, silakan. izin bertanya, Ustaz, apa hukum seseorang yang onani ketika berihram? Hukum apa? Melakukan onani ketika berihram. Sudah berihram kemudian melakukan onani, termasuk melanggar ya larangan diantara larangan ihram, maka merusak ibadah hajinya dan dia kena fidyah ya, kena fidyah artinya kena dam, dia memotong kambing. Ada yang berpendapat fidyah mukhayyarah, ya memotong kambing 1 ekor bagi pada fuqara Mekah, dan kalau itu berupa damnya dam pelanggaran ya, karena melanggar larangan ihram atau meninggalkan kewajiban di antara wajibnya ibadah haji, maka kita sama sekali tidak boleh ikut makan yang membayar dam atau fidyah itu. Jadi beronani setelah berihram, ya onani sendiri hukumnya adalah haram, baik berihram atau tidak. Karena Allah SWT yaqul, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antara orang beriman adalah alladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang menjaga farjinya ya. Menjaga farjinya, orang yang beronani ya, itu hakikatnya orang yang tidak menjaga farjinya, tidak menjaga kehormatannya, disalurkan kepada hal syahwatnya, kepada hal yang terlarang ya. Ini hukumnya haram ya, baik berhaji atau tidak. Ketika sedang berihram tentu dosanya lebih besar dan kena dam atau fidyah tadi. Allah a'lam. Satu lagi, izin bertanya, Ustaz, kalau haji ifrad itu berarti kita mengerjakan semua rukun haji dulu, habis semua beres rukun haji terus melaksanakan umroh. Haji ifrad. Laksanakan rukun haji dulu. Setelah itu baru melaksanakan umroh. Pertanyaannya seperti itu. baik. Pembahasan rukun haji insyaallah akan kita kaji. Intinya rukun haji itu ada 4, ini catat baik-baik. Enggak seperti itu. Artinya ketika kita melaksanakan haji ifrad atau qiran atau tamattu, ada yang rukun dikerjakan terlebih dahulu, ada yang belakangan ya. Nah, rukun terlebih yang paling utama dan paling pertama yaitu adalah niat. Niat itu tadi, niat di hati memulai melaksanakan ibadah haji tertentu. Itu rukun pertama. Kemudian yang rukun kedua apa? Rukun yang kedua adalah al-wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Artinya berarti ketika orang haji ifrad qiran kan sunnahnya apa? Sunnahnya tawaf qudum. Bahkan melakukan sunnah dulu, sunnah sebelum melakukan rukun berikutnya kan begitu. Nah, setelah tawaf qudum baru melakukan boleh melakukan apa? Sa'i haji. Sa'i haji juga rukun haji ya. Jadi kalau kalau boleh diurutkan seperti ini. Niat rukun pertama, kemudian yang kedua bagi yang mengambil haji ifrad atau qiran berarti sa'i haji. Kemudian yang ketiga wukuf di Arafah. Yang keempat adalah apa? Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah kapan itu? Dikerjakan tanggal 10, boleh tanggal 11, tanggal 12 boleh. Boleh juga dibarengkan dengan tawaf wada. Artinya ketika sebelum kita meninggalkan Mekah, belum melaksanakan tawaf ifadah yang di mana tawaf ifadah merupakan rukun haji, maka dengan niat kita tawaf ifadah, maka tawaf wadanya gugur. Nah, ini di antara penjelasan ulama demikian. Ketika kita tanggal 10, karena tawaf ifadah itu kapan dimulai? Ya waktunya ya mulai tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13 diakhirkan dengan tawaf wada. Ya, bukan berarti tawaf 2 kali, artinya
sekali tawaf ifadah, kemudian yang kedua tawaf wada, enggak. Kita ketika mau meninggalkan Mekah, kita tawaf ifadah, rukun haji yang keempat, ya. Maka dengan demikian tawaf wada'nya, tawaf wada hukumnya wajib, maka gugur. Ini menurut penjelasan ulama. Tapi tentunya afdolnya dikerjakan pada tanggal 10 itu tawaf ifadah. Jadi rukun haji ada 4 itu tadi bisa saja diselingi dengan amalan wajib, diselingi dengan amalan sunnah. Tidak wajib dulu kerjakan, kemudian yang sunnah-sunnah, atau yang rukun dulu kerjakan, baru yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah, tidak. Jadi ada yang sifatnya berbarengan atau bersamaan, ada yang sifatnya dikerjakan belakangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tanya sudah habis mungkin, dan waktunya juga sudah lebih dari 9.30. Baik. Kita akhiri, Zat. Baik. Ya, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini sudah kita lewati dan kita selesaikan. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan lagi untuk membahas fikih manasik haji bersama Al-Ustaz Abu Hamzah hafizahullah ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.